segmen terakhir dan kita langsung ke pernyataan penutup masing-masing tamu saya malam hari ini. Saya dari Mas Nova dulu. Ini kan Mobile Crane, QCC, pasti Anda nggak puas di situ buat teman-teman. Anda punya optimisme sampai mana kasus ini berjalan? Jadi kalau kasus ini ada banyak kasus sebenarnya di Pelabuhan Indonesia 2 yang sekarang sedang dijalankan gitu di pihak penegak hukum. Yang terakhir adalah kami melaporkan ini ke KPK tentang masalah penjualan JCT. Ada potensi kehilangan pendapatan negara sebesar 30 triliun lebih apabila ini dikonsesikan kepada asing. Ini juga satu permasalahan, dan kemudian ada juga pembangunan proyek Kali Baru yang nanti juga akan diungkap di Pansus tahap 2 setelah reses. Nah, ini permasalahan Kali Baru dan juga peminjaman terhadap global bond sebesar 22 triliun dilakukan oleh Pelabuhan Indonesia 2. Jadi total berapa kasus menurut Anda ini yang menyusul ini? Ya masih ada 2-3 case lagi, tapi yang lain kan masih nunggu dari Pansus ya untuk melakukan penyelidikan di Pansus angket. Tapi kalau untuk masalah konsesi JCT ya kita tantang KPK lah. Bagaimana KPK bisa mengungkap masalah kondisi perpanjangan konsesi JCT, karena ini adalah aset strategis bangsa. Oke, saya ke Pak Alfons. Tadi kan disampaikan sama Mas Bapak, ada kira-kira 2-3 kasus menanti. Ini aja baru mau berjalan gitu. Klien Anda dalam posisi sesiap apa sih? Dan di titik mana kira-kira akan menyatakan dia saya mundur? Begini, Pak Lino seorang profesional. Karena kompetensi pengetahuan, dia diminta untuk duduk sebagai direktur PT Pelindo. Iya. Perusahaan BUMN yang kerjanya cari duit masuk ke kocek negara. Ya, dengan apapun yang dikerjakan merupakan corporate action, sejauh yang dikerjakan uangnya masuk kantong negara untuk kepentingan pembangunan, yang mana kepentingan pembangunan menjadi sebuah program dari presiden yang sekarang juga perlu dana dan sebagainya. Sejauh itu dikerjakan menurut keyakinan klien kami itu benar, menurut profesinya, ini akan tetap bertahan. Karena apa? Dia bekerja bukan karena dia ini mendapat anggaran APBN yang diproses oleh DPR, setuju sekian rupiah Anda gunakan untuk belanja ini itu. Bukan. BUMN ini, persoalan ini memikirkan diri apa yang mau dia kerjakan untuk mendatangkan laba atau profit dan sebesar-besarnya. Masuk kas negara. Oke. Itu. Bang Masinton, Anda tetap pada posisi harusnya mundur atau dinonaktifkan pun menterinya diganti. Kalau itu harapannya, kalau nggak terjadi juga, apakah Anda berharap Presiden copot dulu Menteri BUMN ya? Jadi begini, kalau di hasil ya keputusan paripurna DPR RI pada saat pelaporan hasil penyelidikan di Pansus Angket Pelindo II pada tanggal 17 Desember lalu ya, rapat paripurna merekomendasikan kepada Presiden untuk membatalkan perpanjangan kontrak JCT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya pihak-pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban. Di Pelindo II supaya dinonaktifkan, dan Menteri BUMN ya juga dinonaktifkan karena ada pelanggaran undang-undang di sana. Saya mau fokus pada yang poin yang ketiga tadi, soal di PT Pelindonya berhenti, Menteri BUMN-nya berhenti. Iya. Kalau kemudian itu Anda harapannya Pelindo II, kemudian menteri kan nggak bisa berhenti dia sendiri kecuali dia mundur atau diberhentikan presiden. Kalau presiden juga tidak melakukan itu, menurut Anda punya pertanyaan apa pada presiden? Rekomendasi DPR itu kan rekomendasi politik ya. Nah, jadi keputusan paripurna itu ketika dia direkomendasikan kepada presiden, dia sifatnya imperatif ya, dia keharusan gitu ya. Nah, karena apa? Kalau itu keharusan buat dilakukan. Iya. Jadi tinggal nunggu kapan dilakukan. Karena ada pelanggaran undang-undang. Gitu loh. Jadi kesimpulan dari sebuah penyelidikan, karena ada pelanggaran undang-undang di sana, maka pejabat yang bertanggung jawab dalam hal itu harus umpama kalau direkomendasikan berhenti, dia harus diberhentikan. Anda optimis Presiden akan jalankan rekomendasi soal pencopotan Menteri BUMN? Ya, itu begini, itu prerogatif Presiden. Tetapi ya secara Anda optimis nggak Presiden melakukan itu? Mengingat misalnya kepercayaan Presiden pada Menteri BUMN. Saya optimis karena Presiden juga nggak mau diganggu dengan hal-hal begini nih. Karena apapun ya, Menteri BUMN sudah kehilangan dukungan politik. Kalau nanti kemudian, DPR tidak akan melakukan rapat-rapat loh. Kalau kemudian Presiden tidak melakukan juga pencopotan Menteri BUMN, Anda masih dukung Presiden? Ya itu Presiden kami.
Ya, Oke. tetap kami dukung. Siap. Terima kasih banyak Bang Masinton, terima kasih Mas Nova, Pak Alfons. Kita tentu bukan sekali lagi nih ya, bukan akhir perbincangan di Talk to Anyus. Pasti akan ada banyak rentetan mengikuti perkembangan kasus Pelindo 2. Kami tutup malam hari ini, saya Tidak Talisa. Selamat malam, sampai jumpa. Makasih Pak Alfons. Mas Nova, thank you.